Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Penatua Swiftcran dan Huang Kun Pulau Naga Api. Mereka tidak mati karena penyergapan binatang iblis di Green Spirit Island. Wanita tua itu berkata dengan kaget. Wan Tianming dengan dingin terkekeh dan perlahan menjelaskan, itulah yang kami katakan kepada orang luar. Sebenarnya, menurut kultivator kami di Green Spirit Island, kedua tetua itu tidak pernah muncul di pulau itu pada hari invasi binatang iblis. Sebaliknya ada orang-orang dari Lightning Sky Island yang melaporkan penampakan Han Li pada hari yang sama ketika Swiftcran dan Huang Kun menghilang secara misterius. Token jiwa mereka yang dimiliki aliansi juga dipadamkan. Adapun invasi binatang iblis dari Green Spirit Island, yang terjadi setelahnya. Wanita tua itu tetap tertegun untuk beberapa saat dan perlahan berkata, bahkan jika memang begitu, keduanya adalah pasangan sampai mati. Apakah itu akan menjadi tugas yang sulit? Memang benar, kami tidak memiliki bukti bahwa dialah yang melakukannya. Tetapi jika kultivator yang menerobos formasi benar-benar Han Li, dan dia memiliki kemampuan seorang kultivator besar, maka tebakan itu sebagian besar benar. Cahaya dingin berkilauan dari mata Wan Tianming dan suaranya menjadi suram. Jika orang ini benar-benar mencapai tahap akhir Nas Chen Sol dan memiliki kuali Heaven Void, dan saudara Wan juga baru saja menjadi kultivator akhir Nas Chen Sol baru-baru ini. Saat Patua Long menggumamkan ini, kekhawatiran terlihat di wajahnya. Wan Tianming terkekeh dan berbicara tanpa gentar, karena saya mengenal orang ini, bagaimana mungkin saya tidak punya rencana untuk menanggapi? Bersikaplah santai. Jika dia datang, serahkan dia padaku. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya memiliki keyakinan penuh untuk membunuhnya, tetapi saya yakin saya akan mengalahkannya. Kedua tetua saling bertukar pandang dan menunjukkan keheranan dari wajah mereka, tetapi kelegaan segera muncul di wajah mereka. Karena ini dikatakan oleh pemimpin sekte dari sekte besar, kata-katanya pasti benar. Jika kamu mengatakan itu, maka kami yakin. Kita akan berurusan dengan yang lain. Wanita tua itu tersenyum sinis. Wan Tianming akhirnya berbalik dan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Saya akan merasa nyaman untuk menyerahkan masalah biasa dan inti formasi kepada kalian berdua rekan Daois. Tetapi apakah Anda berencana untuk bertarung dengan punggung menempel ke dinding? Akan ada banyak kultivator bermutu tinggi yang menargetkan inti formasi. Karena itu, saya akan meminta bantuan untuk membantu kalian berdua mempertahankan inti formasi. Lelaki tua itu berteriak, bantuan. Maksudmu? Wan Tianming tidak langsung menjawab, melainkan mengangkat tangannya, melepaskan bola api raksasa dari lengan bajunya. Itu pecah tinggi di udara dalam nyala api vermilion. Adegan yang menarik perhatian ini diperhatikan oleh semua penjaga di dekat pilar besar, menimbulkan beberapa diskusi di antara mereka. Saat orang-orang ini bingung, sesuatu terjadi di atas mereka. Sebuah suara menawan berbicara dari jarak 10 meter yang muncul. Saudaraku, rekan Taois Wan telah memanggil kita. Sepertinya waktunya telah tiba untuk memanfaatkan kita. Sangat membosankan bersembunyi di sini untuk waktu yang lama. Waktu memiliki sedikit arti bagi para kultivator seperti kita. Karena saudara Wan menyuruh kami mengungkapkan diri kami, sepertinya waktu untuk pertempuran telah tiba. Kita seharusnya bisa membunuh cukup banyak kali ini. Suara seorang pria yang dalam berbicara dari perahu. Setelah itu, dua garis putih menyilaukan meluncur dari perahu, berputar sekali di udara dan mendarat di atas pilar besar. Cahaya putih menghilang dalam sekejap, menampakkan seorang kultivator pria dan wanita di depan Wan Tianming dan teman-temannya. Pria itu memiliki mata bulat, rambut panjang terkulai menutupi wajahnya, dan tubuh yang tinggi dan kokoh. Wanita itu memiliki dada montok dan tubuh yang indah, membuat penampilan menggoda. Setelah beberapa saat waspada,
Pak Tua Long mengenali keduanya yang muncul dan berteriak ketakutan, setan Lan kembar. Bahkan kulit wanita tua yang sombong itu menjadi pucat. Wanita cantik itu melirik Pak Tua Long dan dengan anggun tersenyum, "Oh, saya tidak berpikir bahwa masih ada orang yang mengenali kami di lautan bintang tersebar. Kami telah hidup dalam pengasingan di Devil Sin Island selama ratusan tahun." Wanita tua itu ragu-ragu sebentar dan berbicara dengan ekspresi ketakutan, "Bukankah kalian berdua dimusnahkan oleh bijak bintang surgawi? Bagaimana Anda bisa berada di sini? Memang benar bahwa di masa lalu kami hampir dikalahkan oleh dua bajingan tua itu, tetapi dengan sedikit keberuntungan, kami berhasil keluar di sini hari ini. Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda memiliki semacam dendam terhadap kami?" Pria besar itu menyapu pandangan dingin melewati kedua tetua. Anehnya, bibirnya bergerak, tapi suaranya keluar dari perutnya, memperlihatkan satu set gigi putih berkilauan dari sana. Hati wanita tua itu bergetar saat melihat ini dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia menunjukkan kelemahan dan melangkah mundur, mendengus kesal. Pria besar itu menyeringai dan melepaskan gelombang ki yang mengerikan dari tubuhnya, menutupi wajahnya dengan lapisan ki darah yang samar. Wan Tianming mendengus dan dengan cemberut berkata, "Cukup, musuh kita telah tiba. Rekan-rekan Taois, saya menyuruh Anda tetap bersembunyi sampai hari ini untuk pertempuran ini. Apakah Anda pikir saya tidak memperhatikan bahwa Istana Bintang memiliki mata-mata yang menyusup ke jajaran yang lebih tinggi dari aliansi kita? Sekarang mari kita lihat siapa yang jatuh ke dalam perangkap kita." Yang lain terkejut dan dengan cepat menoleh ke arah formasi mantra. Mereka melihat badai angin kencang di kabut merah biru yang luas. Di dalamnya ada gerbong besar yang ditarik oleh 4 naga banjir hijau. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya dan dalam sekejap mata, kultivator Star Deving Alliance di dekat pilar telah lama bersiap untuk momen ini. Ketika melihat musuh mendekat, mereka terbang ke udara dengan alat terbang. Segera, kedua belah pihak menemukan diri mereka dalam konfrontasi di tiang angin besar. Wanita tua dan Pak Tua Long tidak menghiraukan Iblis Lan, malah berfokus pada para kultivator Istana Bintang di depan mereka, terutama pada 4 yang mengendarai kereta. Ketika lelaki tua itu melihat ini, hatinya bergetar dan mulutnya menjadi kering. Dia melihat Han Li yang berpose percaya diri di dalam kereta. Pada saat itu, Han Li tidak memperhatikan lelaki tua itu. Sebaliknya, matanya langsung tertuju pada Wan Tianming dan memeriksanya dengan tatapan tajam. "Iblis Lan kembar," pria besar berjubah ungu itu berteriak. Han Li tidak bereaksi terhadap nama itu, tetapi Ling Yuling dan Pak Tua Chow sangat terkejut. Ling Yuling bertanya dengan nada mendesak, "Elder Ma, apakah Anda tidak salah? Bukankah Iblis Lan sudah lama dimusnahkan oleh ibu dan ayahku yang terhormat? Bagaimana saya bisa salah? Saya mengikuti dua penguasa istana ketika mereka secara pribadi mengejar kedua iblis itu setelah sekian lama. Setelah itu, kedua penguasa istana bersama-sama maju ke tahap akhir Nas Chen Sol. Benar-benar membingungkan. Jika kedua iblis itu benar-benar berhasil bertahan hidup, mereka seharusnya sudah mencapai akhir masa hidup mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Namun, kultivasi mereka hampir sama seperti di masa lalu, di tahap pertengahan jiwa baru lahir. Kebingungan yang jelas muncul di wajah pria besar itu. Itu bukan sesuatu yang aneh, Han Li menjelaskan, "Aku tahu beberapa obat yang dapat memperpanjang umur seseorang lebih dari 200 tahun. Mungkin bagi mereka untuk mengkonsumsinya jika mereka beruntung. Itulah satu-satunya kemungkinan. Bagaimanapun, kedua iblis itu sama terkenalnya dengan penguasa Istana Bintang di masa lalu. Penyebutan nama mereka bisa membuat orang pucat. Pria itu gemar membunuh dan pernah membantai 2 pulau kecil dalam semalam, membunuh 1000 kultivator dan lebih dari 100.000 manusia.
Wanita itu memupuk seni pencurian yang terkenal. Dia sangat suka mengekstraksi esensi kehidupan kultivator laki-laki muda dan secara sadis membunuh mereka. Setelah keduanya mencapai tahap Midnight Chainsaw, mereka menjadi tidak terpisahkan. Bersatu, mereka dapat bertahan melawan bahkan kultivator Nash Chainsaw yang terlambat. Jika bukan karena Sage Istana Bintang mengambil risiko untuk melawan mereka, saya khawatir mereka akan merajalela hari ini. Dengan wajah suram, Penatua Chow memberikan penjelasan kasar kepada Han Li. Han Li mengelus dagunya dan berkata, jadi seperti itu. Sepertinya mereka sudah mempersiapkan ini untuk sementara waktu. Bahkan jika saya bertarung dengan Wan Tianming, Anda tidak memiliki peluang menang dengan hadirnya mereka berdua. Ling Yuling meringis, sebenarnya, saya awalnya berpikir untuk menekan mereka dengan kekuatan yang luar biasa dengan para tetua yang saya bawa. Tapi sekarang dua karakter menakutkan ini muncul, saya khawatir akan membutuhkan semua kekuatan kita untuk tidak dikalahkan. Kebuntuan akan menjadi hasil yang bagus. Han Li tersenyum, tetapi sebelum dia dapat berbicara, seseorang dari pilar raksasa mulai terbang perlahan ke arah mereka. Begitu dia melihatnya, dia menutup mulutnya dan dengan dingin memelototinya. Orang yang terbang ke arah mereka adalah Wan Tianming. Wan Tianming terbang ke tengah sebelum dia berhenti dan tersenyum pada Han Li, rekan Taois Han, saya tidak berpikir bahwa kultivasi Anda akan membuat kemajuan seperti itu menjadi seorang kultivator besar sejak terakhir kali kita bertemu di Heaven Void Hall. Dan jika saya benar, Anda bukan orang dari lautan bintang tersebar. Mengapa Anda mengambil bagian dalam pertempuran antara aliansi kami dan Istana Bintang? Bagaimana dengan ini? Terlepas dari apa yang gadis itu janjikan padamu, aku akan menggandakan harganya. Dan saya bahkan tidak membutuhkan Anda untuk melakukan apapun, selama Anda setuju untuk tidak berperang dalam perang ini. Ketika orang-orang dari Istana Bintang mendengar ini, ekspresi mereka berubah secara besar-besaran. Harganya 2 kali lipat. Rekan Taois Wan benar-benar murah hati. Han Li tertawa dan memasang senyum misterius di wajahnya. Apakah kamu merasa itu tidak cukup? Wan Tianming bertanya dengan nada tenang. Oh, cukup banyak. Sayang sekali saya berperang karena janji yang saya buat ratusan tahun yang lalu, dan saya tidak suka melanggar janji saya. Tetapi jika Anda mundur dengan damai, saya akan mempertimbangkan tawaran Anda untuk waktu berikutnya. Han Li dengan malas menjawab dengan nada mengejek yang jelas. Kata-kata ini membuat para kultivator di kedua sisi terperangah. Senyum Wan Tianming menghilang digantikan dengan ekspresi muram. Karena saudara Han telah membuat keputusan, maka kita akan menguji kekuatan kita. Namun, pertempuran kami akan membawa bencana bagi junior kami di sekitar. Bukankah lebih baik bertarung di tempat yang lebih jauh? Wan Tianming berkata dengan dingin. Iya. Aku juga memikirkan hal itu. Han Li segera setuju tanpa pertimbangan sedikit pun. Ini telah mengejutkan Wan Tianming, tetapi setelah dia dengan muram memeriksa Han Li, dia memegang tangannya dengan gerakan mantra dan berubah menjadi garis ungu, terbang ke arah kota bintang surgawi. Han Li berbalik dan melirik Ling Yuling dan yang lainnya. Dia mengangguk sambil tersenyum dan mengikutinya dari dekat dengan garis biru. Dalam sekejap mata, dua kultivator Nash Chainsaw yang terlambat merobek udara dan menghilang dari pandangan. Ling Yuling dan Pak Tua Chow saling pandang, keduanya mengungkapkan sedikit kekhawatiran dari wajah mereka. Wan Tianming sudah tahu tentang keberadaan Han Li dan mengambil inisiatif untuk menantangnya berkelahi. Mungkinkah dia punya rencana lain dalam pikirannya? Namun, Han Li tidak ragu mengikutinya. Ini hanya menambah ketakutan mereka karena membujuknya hanya akan merusak moral mereka. Pria dari Iblis Lan menjulurkan lidah merah dan menjilat bibirnya sebelum mengeluarkan tawa yang membingungkan. Hehe, karena rekan Daois Wan sudah pergi, saatnya untuk mengambil tindakan. Mari kita lihat bagaimana kemampuanmu berdiri, junior.
Touch, sudah beberapa ratus tahun sejak aku membunuh seorang kultivator kelas Naschensol. Setelah itu, dia memegang tangannya dengan gerakan mantra dan menyemburkan pita tulang putih. Pada saat yang sama, kabut darah dilepaskan dari tubuhnya, mengisi sekitar 100 meter dalam sekejap. Jeritan hantu meraung keras dari dalamnya saat ia bergerak untuk menelan para pembudidaya Istana Bintang. Setelah itu, wanita mungil di samping pria besar itu mengeluarkan cekikikan ekstasi dan melambaikan lengan bajunya, menghasilkan kabut merah muda yang harum. Mereka yang menciumnya akan kehilangan kesadaran diri. Pak Tua Long dan wanita tua itu saling bertukar pandang sebelum memuntahkan bola emas dan 13 bilah hijau masing-masing sebelum mengirimkannya untuk menyerang. Ketika para kultivator Istana Bintang melihat ini, mereka tidak berani menunda dan memanfaatkan kemampuan mereka sendiri, melepaskan cahaya sebagai balasannya. Beberapa kultivator Naschensol awal Istana Bintang bertemu dengan serangan Land Devils tahap Mid Naschensol. Berbagai lampu bertemu Ki Jahat, diikuti oleh ledakan dahsyat. Serangan menemukan diri mereka dalam kebuntuan. Ketika kultivator tingkat rendah melihat ini, mereka semua berteriak dan berkumpul, melepaskan alat sihir dan harta mereka sendiri saat maju, secara resmi memulai huru-hara. Tentu saja, mereka semua menjaga jarak dari pertempuran para kultivator tingkat jiwa baru lahir. Untuk sesaat, suara ledakan dan pembunuhan memenuhi udara. Kekacauan mencegah siapapun untuk melihat pihak mana yang memiliki keuntungan, dan jelas pertempuran tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara itu, Han Li dan Wan Tianming beralih ke seberkas cahaya dan menempuh jarak hampir 500 km dalam sekali tarikan napas sebelum akhirnya berhenti. Han Li muncul dari cahaya biru dan mengamatinya dengan tangan di belakang punggungnya, tidak ada ekspresi sedikit pun dari wajahnya. Dengan indera spiritualnya yang luas saat ini, dia dapat mengetahui apakah ada kultivator yang bersembunyi di dekatnya. Dia tidak akan membiarkan Wan Tianming memimpinnya sebaliknya. Setelah menyapu indera spiritualnya dalam radius 50 km, dia tidak menemukan siapapun juga tidak menemukan formasi atau batasan mantra. Ketika dia melirik Wan Tianming lagi, dia melihat ekspresi tenang di wajahnya. Saat pikiran berputar-putar di benaknya, dia menemukan situasinya cukup lucu. Tampaknya Wan Tianming sama seperti dirinya, dengan kepercayaan penuh pada kemampuan tempur mereka. Wan Tianming melihat sekelilingnya sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Han Li. Dengan sikap yang mirip dengan gunung es, dia dengan dingin berkata, "Ini seharusnya cukup jauh. Jika kami menggunakan ini sebagai kuburan Anda, itu tidak boleh mempermalukan status Anda sebagai kultivator agung." "Kuburanku." Han Li tetap tak tergoyahkan dan hanya tersenyum. Wan Tianming mendengus dan bertanya, Apakah Anda merasa bahwa saya berbicara terlalu tinggi tentang diri saya sendiri?" Han Li terkekeh tanpa gangguan dan dengan santai berkata, "Tidak, saya hanya merasa ada yang salah dengan kultivasi Anda baru-baru ini. Kamu mungkin telah mengembangkan kekuatan sihirmu begitu cepat sehingga kamu merusak kepalamu. Kita akan melihat apakah kata-kataku benar ketika aku menyebarkan jiwamu. Tapi sebelum itu, ada dua orang yang ingin saya perkenalkan kepada Anda." Han Li dengan dingin tersenyum dan menjawab dengan nada belak-belakan, "Apakah menurutmu aku masih kecil? Tidak ada seorang pun di sini selain Anda dan saya. Aku akan mengambil kepalamu dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah." Wan Tianming menyipitkan matanya, "Begitukah? Maka itu adalah kesalahan saya." Keduanya sama sekali tidak dianggap sebagai manusia. Dengan mengatakan itu, dia tidak menunggu Han Li merespons. Dia mengambil kantong kulit hitam di pinggangnya dan melemparkannya ke udara. Kemudian dengan tangannya dalam gerakan mantra, dia mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, tas itu terbuka sendiri, mengeluarkan kabut hitam. Siluet tinggi dan kurus muncul di sana, melayang tak menentu di kabut seolah-olah mereka adalah hantu. Mayat halus.
Han Li mengerutkan kening. Seperti yang dialaminya, dia segera mengenali kabut di hadapannya sebagai ki mayat yang sangat kuat. Wan Tianming dengan dingin tersenyum ketika mendengarnya dan merapalkan segel mantra. Kedua siluet itu mengangkat tangan mereka, menyerap ki mayat di dekatnya dengan kekuatan besar, mengubah kabut menjadi ular yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dalam sekejap mata, ki mayat hitam menghilang dan wajah asli mayat itu terungkap. Han Li melirik kedua mayat itu dengan acuh tak acuh. Ini sudah diduga. Dia agak asing dengan penampilan mayat-mayat ini. Dari dua mayat tersebut, salah satunya bertubuh tinggi dan memiliki ekspresi tegang. Tampaknya berusia lebih dari 40 tahun, tetapi lengannya memiliki ekstensi ekstra dan mencapai lututnya. Telapak tangannya juga sangat besar dan berkilau seolah-olah diukir dari batu giok putih halus. Mayat halus yang lebih kecil adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki wajah yang ramping, mata yang dalam, dan alis yang kasar. Salah satu bahunya memiliki 3 pedang dengan gaya berbeda yang dipaku padanya. Ketika Wan Tianming melihat Han Li mengabaikan dua mayat halus, ekspresi kasar muncul di wajahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan gerakan tangannya berubah. Tiba-tiba, suara mengerikan dari tulang yang patah tersentak dari tubuhnya dan dia segera tumbuh beberapa inci. Dia kemudian membuka mulutnya dan dengan keras menyemburkan kabut ki ungu, menyelimuti dirinya dalam awan selebar 10 meter dalam sekejap mata. Setelah itu, awan berubah dengan ganas dan mulai bersinar dengan warna yang selalu berubah. Ketika Han Li melihat ini, dia mengelus dagunya dan menyeringai. Dia menjatuhkan tangannya, memanggil garis api 3 warna dari salah satunya dan lampu hijau dari yang lain. Han Li tetap acuh. Rencananya adalah menggunakan kekuatan murni dan serangan berkekuatan penuh untuk mengalahkan musuh, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Pertama, dia akan menggunakan Eight Spirit Ruler untuk menjebaknya, dan kemudian mendekatinya lebih dekat, menghabisinya dengan serangan kekuatan penuh dari kipas Triflame. Memikirkan itu, cahaya biru berkelap-kelip dari matanya dan guntur yang teredam terdengar dari punggungnya, memanggil sepasang sayap putih biru. Saat dia berpikir untuk menggunakan sayapnya untuk mendekatinya, dia tercengang dengan apa yang dia saksikan. Penampilannya benar-benar berubah di dalam awan dan suara tulang yang patah berhenti. Setelah itu, ki jahat yang mencengangkan menekan udara dan awan berubah menjadi abu-abu menyeramkan dan sedingin es. Murid Han Li menyempit dan jantungnya berdebar kencang. Bukankah Wan Tianming Master Sekte dari Myriad Guides of Enlightenment? Bagaimana dia bisa mengolah seni iblis Dao? Sebaliknya, ki jahat ini cukup akrab dan agak mirip dengan ki setan sejati Penatua Iblis. Sesuatu muncul di benaknya, tetapi dia tidak dapat mengingat sepenuhnya karena dia tidak dalam posisi untuk mengambil waktu. Saat Han Li bingung, serangkaian tawa liar bergema dari ki jahat saat siluet melengkung di depannya. Di belakang orang ini ada 6 hantu berbeda yang tampak kokoh, masing-masing dengan tanduk di kepala atau taringnya. Semuanya tampak menakutkan di mata dan memiliki sisik di tubuh mereka, tampak seperti iblis yang pernah muncul di dunia ini. Seni 6 Apex Devils. Han Li berteriak, "Oh, Anda mengenali seni iblis tuan ini. Lagi pula kau tidak sebodoh itu." Tawanya berhenti dan dia dengan dingin menatap Han Li dengan sikap arogan penuh, ejekan terlihat jelas di wajahnya. Dia masih mengenakan pakaian Wan Tianming tapi wajahnya benar-benar berbeda. Ketika Han Li melihat wajahnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya.